Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara Zahra Nadine dengan NIM 2134359 dari Prodi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Handri, SPDMT. Saya akan mempresentasikan materi 1 pengantar sistem komputer. Yang pertama, elemen dasar komputer. Pada tingkatan paling atas, sebuah komputer terdiri dari komponen-komponen prosesor, memori I/O, dengan sebuah modul atau lebih pada setiap komponennya. Komponen tersebut diinterkoneksikan dengan cara tertentu untuk mendapatkan fungsi utama komputer yang digunakan untuk mengeksekusi program. Dengan demikian, dapat 4 elemen struktural utama. Yang pertama, prosesor, mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Apabila terdapat sebuah prosesor tersebut disebut Central Processor Unit atau CPU. Yang kedua, memori utama, menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut real memory atau memori printer. Yang ketiga, modul I/O, memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Yang keempat, sistem bus, beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Yang kedua, register prosesor. Sebuah prosesor terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori berkecepatan paling tinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama. Register dalam prosesor mempunyai 2 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, user visible register memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat menggunakan referensi memori utama dengan memaksimalkan penggunaan register. Yang kedua, kontrol dan status register digunakan oleh prosesor untuk mengkontrol operasi prosesor dan oleh privilege routing sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Yang pertama, kita akan membahas user visible register. User visible register dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh prosesor selain yang umumnya dapat dipakai oleh seluruh program, termasuk program aplikasi dan program sistem. Jenis register pada umumnya tersedia adalah register data, alamat, dan kode kondisi. Untuk melakukan pengamatan dilakukan dengan cara yang pertama, indeks register. Pengamatan terindeks adalah mode pengamatan biasa yang dipakai untuk mendapatkan alamat efektifnya, melibatkan penambahan suatu indeks terhadap nilai basis. Yang kedua, segmen pointer. Pada pengamatan tersegmentasi memori dibagi menjadi segmen yang memiliki blok-blok word yang panjangnya tidak tetap. Yang ketiga, stack pointer. Apabila terdapat pengamatan user visible, terdapat sebuah register yang dipertunjukkan untuk menunjukkan ke bagian atas stack. Ini memungkinkan penggunaan instruksi yang tidak mengandung field alamat seperti push dan pop. B. Kontrol dan status register. Register penting untuk eksekusi instruksi yaitu program counter atau PC yang berisikan alamat instruksi yang diambil dan instruction register atau IR yang berisi instruksi yang terakhir digunakan. Di samping register-register MAR, MBR, IOR, dan IOBR, terdapat register-register yang penting bagi eksekusi instruksi seperti di bawah ini. Yang pertama, program counter atau PC berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua, instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir digunakan. Yang ketiga, eksekusi instruksi. Fungsi dasar dilakukan oleh sebuah komputer adalah eksekusi program. Prosesor melakukan tugas aktualnya dengan melaksanakan instruksi yang telah ditetapkan dalam program. Bentuk paling sederhana dalam pengolahan instruksi terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, prosesor membaca atau fetch
instruksi dari dalam memori secara satu persatu dan mengeksekusi. Dan yang kedua, mengeksekusi atau execute. Instruksi itu pengolahan yang dilakukan sebuah instruksi disebut sebagai siklus instruksi. A. Pengambilan fetch dan pengeksekusian atau execute instruksi. Secara umum, aksi pemrosesan instruksi dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu prosesor, memori. Data dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Yang kedua, prosesor I/O. Data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan melakukan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Yang ketiga, pengolahan data atau prosesor dapat melakukan operasi aritmetik atau logik terhadap data. Yang keempat, kontrol, sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. B. Fungsi I/O. Suatu modul I/O, misalnya RISC controller, dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Sesaat setelah prosesor dapat menginisiasi pembacaan dan atau penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca data dari modul I/O. Pada penulisan ke modul I/O, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O tertentu. Yang keempat, interupsi. Semua komputer memiliki mekanisme modul-modul lainnya atau I/O atau memori yang dapat menginterupsi pengolahan normal prosesor. Daftar kelas interupsi terdiri dari yang pertama, program, dihasilkan oleh beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil eksekusi sebuah instruksi. Misalnya, overflow arithmetic, pembagian dengan nol, usaha untuk mengeksekusi instruksi mesin secara legal, dan referensi ruang memori yang berada di luar yang diizinkan untuk pengguna. Yang kedua, timer atau clock, dihasilkan oleh sebuah clock yang berada di dalam prosesor. Hal ini memungkinkan sistem operasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti biasanya. Yang ketiga, I/O, dihasilkan oleh sebuah I/O controller untuk memberikan tanda selesainya suatu operasi secara normal atau untuk menandakan telah terjadi bermacam-macam keadaan error. Yang keempat, kegagalan hardware, dihasilkan oleh kegagalan seperti tidak adanya daya listrik atau memori parity error. Program I/O terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rangkaian instruksi. Rangkaian instruksi bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu dan menyiapkan parameter-parameter untuk perintah perangkat. Yang kedua, perintah I/O aktual. Program harus menggunakan perangkat I/O melakukan fungsi request. Program dapat menunggu dengan melakukan pengujian secara berulang-ulang untuk menentukan bahwa operasi I/O telah selesai. Yang ketiga, rangkaian instruksi. Bagian ini dapat mencakup penyetelan flag yang mengidentifikasikan berhasil atau gagalnya operasi itu. A. Interrupt dan siklus instruksi. Adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O. Program I/O yang diminta dalam hal ini hanya terdiri dari kode persiapan dan perintah I/O aktual. Setelah instruksi ini dieksekusi, kontrol dikembalikan ke program pengguna. Sementara, perangkat eksternal berada dalam keadaan sibuk menerima data dari memori komputer dan mencetak data. Operasi I/O ini dilakukan secara bersamaan dengan eksekusi instruksi-instruksi yang berada di dalam program pengguna. Perangkat eksternal berada di dalam keadaan siap untuk dilayani, yaitu pada saat perangkat eksternal itu siap menerima lagi data dari prosesor.
Modul I/O untuk perangkat eksternal tersebut mengirim sinyal interrupt request ke prosesor. Prosesor memberikan respon dengan menghentikan operasi program saat itu, dan kemudian bercabang ke program untuk melayani perangkat I/O tertentu itu, yang dikenal dengan interrupt handler. B. Pengolahan interrupt. Apabila operasi I/O telah selesai, rangkaian event handler berikut ini akan terjadi. Yang pertama, perangkat akan mengeluarkan sinyal interrupt ke prosesor. Yang kedua, prosesor akan menyelesaikan eksekusi interupsi saat itu sebelum memberikan respon ke interrupt. Yang ketiga, prosesor memeriksa adanya interrupt, menentukan bahwa terdapat interrupt, dan mengirim sinyal ke acknowledgement ke perangkat yang mengeluarkan interrupt. Yang keempat, sekarang prosesor perlu menyiapkan pemindahan kontrol ke interrupt launcher. Yang kelima, terjadinya interrupt. Yang keenam, kemudian prosesor dapat memuat program counter dengan lokasi entry program interrupt handling yang akan memberikan respon ke interrupt itu. Yang ketujuh, sekarang interrupt handler dapat melanjutkannya untuk memproses interrupt. Yang kesembilan, pada saat pengolahan interrupt selesai, nilai-nilai register yang disimpan dicari dari stack dan menyimpannya ke register. Yang ke-10, aksi akhir yang dilakukan adalah menyimpan kembali nilai-nilai PSW dan program counter stack. Akibatnya, interupsi selanjutnya akan dieksekusi akan berasal dari program-program yang interrupt sebelumnya. Yang C, interupsi jamak. Umumnya komunikasi interrupt dapat terjadi pada saat interrupt printer sedang diproses. Sehubung dengan adanya interrupt jamak, ini dapat dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama, dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Pendekatan kedua, dengan menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi dirinya. D. Multiprogramming. Bahkan dengan menggunakan interrupt pun, sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi I/O jauh lebih lama dari kode pengguna di antara dua pemanggilan I/O atau situasi yang umum terjadi, maka prosesor akan ideal dalam waktu yang lebih banyak. Solusi dari masalah ini adalah dengan mengizinkan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat bersamaan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.